Sabahal khair ya jami'an. Kaifa haluk jami'an. Qabla an nabda al-darsa naqra'u suratul Fatihah. Thayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Man laisa mawjud al-yaum. Oh, Huda. Baik, sekarang kita akan mulai pembelajaran tentang pahlawanku ya. Selanjutnya kita akan belajar pahlawanku. Yang pertama ada Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman merupakan seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional yang pertama, dia merupakan sosok yang dihormati di Indonesia. Sikap yang dapat kita teladani dari Jenderal Sudirman ini adalah semangat patriotisme Jenderal Sudirman pada bangsa dan negara Indonesia yang sangat besar. Beliau juga semangat dalam berkorban demi kemerdekaan Republik Indonesia, serta beliau rela berjuang demi bangsa dan negaranya sebab ingin berdaulat penuh. Itu kita dapat mencontoh beberapa sikap yang dapat kita teladani dari pahlawan kita yang bernama Jenderal Sudirman ini ya teman-teman. Dan beliau ini juga terlahir dari pasangan rakyat biasa yang berasal dari Purbalingga, Hindia Belanda. Sudirman diadopsi oleh pamannya yang seorang priai seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pahlawan yaitu atas nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau merupakan pendiri dan pengasuh pesantren Tebu Ireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sosoknya dikenal sebagai tokoh ulama, pemikir, dan pejuang, serta pahlawan nasional yang menjadi salah satu tokoh besar Indonesia pada abad ke-20. Nah, sikap yang dapat kita teladani dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini yang sesuai dengan Pancasila, salah satunya adalah mempunyai sifat tasamuh atau toleransi yang tinggi terhadap sesama muslim. Ini sesuai dengan yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Karena Indonesia ini banyak beragam suku, bangsa, dan agama. Jadi beliau ini merupakan seseorang yang toleransinya tinggi terhadap sesama muslim seperti itu. Selanjutnya ada pahlawan kita yang bernama Pangeran Diponorogo. Pangeran Diponegoro berperan besar dalam memimpin perang Jawa yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu pada tahun 1825 hingga 1830. Perang ini berkobar di hampir seluruh daerah di Pulau Jawa dan merupakan salah satu perang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah perjuangan melawan Belanda. Walaupun berakhir dengan kemenangan Belanda, Pangeran Diponegoro sempat membuat Belanda mengalami kesulitan dan kerugian akibat gugurnya ribuan serdadu Belanda. Nah, Pangeran Diponegoro juga merupakan pejuang yang berani, jujur, dan pantang menyerah. Beliau juga termasuk berhasil menyatukan seluruh rakyat pribumi untuk berjuang mengusir penjajah Belanda. Keberaniannya, kejujurannya, pantang menyerah, dan kemampuan menyatukan seluruh rakyat yang dapat kita teladani.
Contohnya itu seperti ketika kita akan membersihkan lingkungan tempat tinggal kita, maka kita dapat mempeloporinya dan membersihkan tempat tinggal kita. Nah, itu sebagai contoh dalam membersihkan lingkungan. Kemudian setelah itu kita mengajak seluruh warga yang tinggal di lingkungan kita untuk turut serta membersihkan lingkungan. Nah, itu merupakan seperti sila Persatuan Rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya ada Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan siapa sih yang tidak kenal dengan Ki Hajar Dewantara? Sudah sangat tidak asing di telinga kita sebagai anak bangsa bahwa Ki Hajar Dewantara ini merupakan pendiri perguruan Taman Siswa. Taman Siswa itu suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Ki Hajar Dewantara ini juga sering disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Nah, Ki Hajar Dewantara juga merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Yogyakarta. Nah, sikap seorang Ki Hajar Dewantara yang dapat kita teladani itu yang pertama cinta terhadap pendidikan, yang kedua pembela keadilan dan penindasan, yang ketiga seorang guru yang teladan. Nah, beberapa dari sikap Ki Hajar Dewantara ini yang dapat kita teladani, beberapa ada yang sesuai dengan Pancasila, seperti Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena beliau ini merupakan pembela keadilan dan penindasan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari matematika tentang garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berimpit. Nah, hubungan antar garis. Garis merupakan kumpulan titik-titik yang berurutan dan berkesinambungan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa garis terbentuk dari kumpulan titik-titik. Nah, contohnya ada di sini ya. Dari titik-titik yang jaraknya agak jauh, yang sedang, sehingga yang sangat rapat sehingga dapat membentuk suatu garis. Seperti yang sudah kita ketahui, garis sejajar dapat dikatakan apabila diletakkan pada sebuah bidang datar dan tidak akan berpotongan, walaupun garis tersebut ditarik sampai tak terhingga. Contohnya seperti ini. Ini merupakan contoh garis sejajar, walaupun ini kita tarik sampai tak terhingga, dia tidak akan berpotongan. Jadi dapat kita kesimpulkan bahwa garis A sejajar dengan garis B, seperti itu. Yang kedua ada garis berpotongan. Garis berpotongan dikatakan apabila diletakkan pada sebuah bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Contohnya seperti ini. Warna merah ini merupakan perpotongan dari dua garis tersebut. Ada lagi contoh yang kedua seperti ini. Garis warna hijau ini merupakan garis perpotongannya. Jadi dapat dikatakan garis berpotongan karena ada potongan dari dua garis tersebut. Selanjutnya yang ketiga garis berhimpit. Dikatakan garis saling berhimpit
jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit 2 garis persekutuan. Contohnya seperti ini. Nih, yang dapat dikatakan garis berhimpit itu yang ini sama yang ini, seperti itu dinamakan garis berhimpit. Selanjutnya kita akan belajar tentang SBDP. Kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Untuk anak-anak sekarang berdiri ya. Ibu akan memutarkan lagu Hari Merdeka. Nah, sekian dari Hari Merdeka ini. Hari Merdeka kita itu tanggal 17 Agustus ya teman-teman. Kita merdeka pada tahun 1945. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagunya. Sepertinya kalian sudah memahami ya tentang tempo rendah dan tinggi, karena tadi kalian mempraktikkan lagu Hari Merdekanya itu dengan bagus. Hadza kullu syai darsal yaum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.